pas udah nyampe pohon bambu, gua tantangin, angin tiba-tiba gede, Kir. Oh, lu pas udah nantangin? Iya. Itu berapa orang? Itu bertiga orang doang. 3 orang doang? 3 orang. Dan jikirannya itu suruh merem kata guru gua. Suruh merem, gua fokus aja jikiran gitu. Dan setelah ada kali sejam, udahan kan tuh pas jikiran merem gua. Pas sejam kemudian gua melek, tiba-tiba kayak ada yang nongol gitu dari Kayak kuburan. Iya, nongol tangan Iya. kayak mau ke muka gua. Anjing, kata gua, langsung kaget di situ gua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Oke. Anjay. Nah, guys, baru kemarin gue sempet ziarah di suatu tempat, yaitu yang berada di Bogor, gunung sih tepatnya, itu di atas gunung makam keramatnya. Dan selama gue berziarah itu nggak pernah namanya terjadi hal-hal mistis atau horor. Nampaknya narasumber yang di samping gue ini sempat diganggu atau mengalami hal-hal mistis di suatu tempat saat berziarah di makam tersebut. Entah bagaimana dia memintanya dengan kuburan atau sama yang di atas. Oke, jadi ada narasumber di samping gue ini yang ingin menceritakan kisahnya, dan kita tanpa banyak basa-basi silakan Bang memperkenalkan terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama gua Taufik Hidayat, biasa dipanggil Opik. Oke, Bang Opik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini brother gue nih, kawan nih, kita baru berjumpa lagi dari sekian pancaroba, musim pancaroba ya. Udah berapa puluh tahun Kayaknya. Tapi orang-orang lain tuh pada apa ya? Udah pada nikah. Iya. Tapi lu dah belum gua. masih Iya. masih gini lah ya. Lu rumah lu di mana sih, Pik, kalau udah tahu? Rumah gua di Kampung Koceak, Kampung Kocak itu di mana? di Kelurahan Oh Kelana iya, gue baru tahu. Gue pernah ngeliat channel kocak itu namanya apa sih? Udah Koceak. Oh, Budak Kocak. Nah, pas banget nih, guys. Narasumber gue ini adalah salah satu orang di balik layar Budak Kocak channel. Namanya kalau di Budak Kocak itu apa ya? Nah, gua di Budak Kocak calo. Iya. Oh, itu nggak caloin siapa lu? Oh iya, bener. Ini pantas nih, dia kan tukang calo nih. Wah, bahaya, guys. Jadi lu kalau misalkan mesen-mesen apapun itu lewat dia aja, aman ya? Aman. Oke, Pik, langsung aja, Pik, lah, kita tanpa banyak basa-basi ya, Pik ya. Iya. Langsung kita ceritakan, langsung bisa lu ceritakan aja, Pik, kisah lu saat ziarah. Karena ya menurut gue ya, selama gue berziarah itu jarang, mungkin jarang, tapi gue nggak tahu ya yang teman-teman gue yang rasain, tapi mungkin jarang yang gue rasain namanya mengalami kisah-kisah atau hal horor di tempat tersebut. Karena ya gue niatnya baik atau gimana kan, kalau lu beda cerita kan, gue kan nggak tahu nih, mungkin penonton yang lain yang di luar sana pengen tahu ceritanya, kok bisa sih ziarah sampai diganggu, diteror atau di segala macam, ditongolin. Gue kan wallahualam, gue nggak tahu itu soal itu. Coba silakan dari awal lu, kenapa lu bisa ziarah seperti itu? Kenapa? Apa tujuannya? Dan apa sama siapa saja? Dan malam apa? Rumahnya di mana? Langsung, Fik, silakan. Jadi gue pertama-tama dulu itu kan temen gue suka ikut silat gitu. Cuma silatnya itu kayak dimasukin gitu, Kir. Oh, kayak dimasukin gitu. Kodam. Iya, dimasukin kodam. Boleh. Di situ gua ikutan, diajak teman gua, dan gua mah di situ baru latihan cuma gerakan-gerakan dasar doang, belum dimasukin gitu. Karena kan gua di situ juga kayaknya suruh puasa gitu, kayak puasa. Gua belum puasa. Pas gua masuk, terus pada latihan dimasukin. Di situ ada yang
kerasukan harimau, ada yang kerasukan Hanoman ngeloncat-loncat gitu. Oh. Iya. Terus pas setelah beberapa jam kemudian guru gua pulang tuh pas mau jam 12 kurang berapa menit tuh. Oke. Guru gua pulang, cuma kata guru gua suruh pada latihan sendiri. Sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Oke, mau kayak silat gitu lah, latihan silat. Iya, Oke, lanjut. latihan sendiri-sendiri dan di situ udah mau bubar. Ada teman gua yang kerasukan lagi itu. Iya. Iya, temen gua kerasukan. Di situ dia kayaknya kerasukan harimau gitu, tangannya juga kayak gini banget, keras banget. Gua pegangin sama teman-teman gua pada keamuk gitu, kagak kuat pegangin. Di situ dia ngamuk terus-terusan dan yang kerasukannya itu ngejar-ngejar gua tuh sama teman-teman gua. Serius? Iya, cuma larinya itu kayak Naruto begini. Oh. Ini harimau ompong kali ya. Iya kali. Lanjut. Habis itu gue lari berapa putaran, ada kali 5 putaran tuh dikejar sama dia. Habis itu dia kayak kecapean gitu tuh yang ngejar guanya. Habis kecapean, gua sama temen gue suruh kesini tuh sama yang kerasukannya. Nah, di situ dia malah minta segala rokok, pengen rokok, minta kopi pahit. Temen gua pada beli rokok, terus kopi pahit, dan setelah itu baru sadar tuh temen gua, baru sadar. Terus setelah temen gua sadar, di situ gua pulang lah sama teman-teman gua. Itu mohon maaf jam berapa ya? Itu jam setengah 12-an Kir, setengah 12-an malam. Pulang sama teman-teman gua, pas besoknya 2 hari kemudian gue penasaran tuh, kenapa ada yang masuk tuh setan ke tubuh temen gue. Dan gue ngajakin temen gue nantangin. Besoknya? Iya, nantangin. Wih, gue penasaran nih sama yang teman kita yang satu kerasukan itu, kata gue gitu. Gue pengen coba nantangin, soalnya ke dekat pohon bambu. Terus teman gue juga pada ayo semua tuh di situ. Pada ayo, dan setelah itu gua nantangin tuh pohon bambu. Di situ gua tantangin itu, so berani itu gua sama teman-teman gua. Pas udah nyampe pohon bambu, gua tantangin, angin tiba-tiba gede, Kir. Oh, lu pas udah nantangin? Iya. Itu berapa orang? Itu 3 orang doang. 3 orang doang? 3 orang. Kagak ngajak yang lain. Itu emang main biasa gua bertiga tuh. Gua nantangin, ada angin tiba-tiba gede di pohon bambu, dan di situ pada ketakutan, merinding semua, tiga-tiganya gua. Wih, gimana nih? Kata gua. Kok malah angin sih yang ini? Terus gak lama angin itu berhenti. Setelah berhenti, gua coba tantangin lagi, kan penasaran. Gua tantangin lagi. Ada kuntilanak ketawa, kata gua. Lu denger orang, kata gue sama temen gue tuh. Iya denger gue, cuma masih jauh, kata gue gitu. Lama-kelamaan suara kuntilanak ketawa itu makin deket gitu, Kir. Makin deket. Ya udah di situ gue langsung lari tuh bertiga sama temen gue. Pas lari, kan emang jalannya juga masih gelap gitu di sono. Pas lari, temen gua ngelihat pocong di deket pohon pisang. Oke. Iya. Serius? Iya, pocong. Gede banget. Ada kali ke seatap gini pocongnya. Lu ajak main? Tuh gua ngajak main pocong masa. Oke, tapi lokasi itu di mana, Pit, kalau boleh tahu? Lokasi itu masih deketan rumah gua sih, masih. Tapi ya, rumah gua. kalau Kociak sih masih banyak kebun sih ya. Masih banyak kayak hutan gitu kan ya? Iya, masih. Itu dulu masih banyak kebun bambu gitu. Pokoknya agak jauhan lah dari rumah gua juga. Di situ gua ngeliat pocong. Kan kalau lari ketakutanmu kayak kenceng banget gitu. Iya, benar-benar. Setelah lihat pocong temen gua langsung lari aja terus. Lari, nyampe
gubuk tempat biasa nongkrong gua. Di situ ada temen gua satu yang muntah karena kecapean kali. Muntah kecapean, udah lemes banget itu temen gua. Ya udah gua tidurin aja di gubuk itu. Gua tidurin di gubuk. Gua berdua ngobrol tuh sama temen gua. Malah tidur beneran temen gua. Gua tinggalin aja dewek di gubuk. Sampai besok. Sampai besok. Oke. Pas besoknya temen gua ngomong lagi ke gua sama temen gua. Gua semalam tidur di gubuk, kayak ada yang goyang-goyangin gubuknya gitu. Oh, temen lu cerita ke lu? Iya, cerita gitu temen gua. Masa sih, kata gua? Serius bego, lu pada ninggalin gua sih. Gua bukan ajak pulang, kata dia. Dari situ gua bilang aja, enggak, itu mah mimpi doang kali, cuma mimpi, kata gua gitu. Nah, setelah bete itu temen lu gimana reaksinya? Setelah itu Diem-dieman gak sampai besok gitu, besok-besok? diem-dieman sih, cuma sehari doang. Oke. Besokannya dia bete kali. Yang biasanya main sama gua tuh bertiga, bete ngajakin main lagi bertiga tuh. Setelah itu gua diajakin ziarah tuh sama guru gua. Guru-guru yang Iya. itu yang silat? Oke. Diajakin ziarah. Setelah nyampe tempatnya itu kayak tempat-tempat dulu gitu, kayak gapura-gapura Zaman dulu lah ya. Prabu Siliwangi gitu sih. Oke. Bata-batanya juga. Lokasinya di mana tuh? Lokasinya belakang taman kota. Oke. Tampot itu. Kata gue, serem amat di tempat. Cuma di situ katanya makam Raden apa tuh? Raden Papa kalau nggak salah. Iya. Raden Papa. Nah, itu tahun berapa, Pik, kalau boleh tahu? Itu tahun berapa ya? Kayaknya pas gua masih SMK kelas 1 dah. Lama berarti ya. Berarti ya, wah iya sih, menurut gua sih masih bala banget. Iya, masih Bala lah pokoknya ya. Di situ gua langsung suruh wudhu dulu kan, Habis itu mulailah ini jikiran gitu. Jikirannya itu kayak di makamnya itu ditutupin gitu kan. Ditutupin kayak rumah. Di situ pada jikiran tuh semuanya berlima. Jikiran, dan jikirannya itu suruh merem, kata guru gua. Suruh merem, gua fokus aja jikiran gitu. Dan setelah ada kali sejam, udahan kan tuh pas jikiran merem gua. Pas sejam kemudian gua melek, tiba-tiba kayak ada yang nongol gitu dari kuburan. Iya, nongol tangan. Iya. Kayak mau ke muka gua. Anjing, kata gua, langsung kaget di situ gua. Habis itu temen gua nanya, kenapa lu? Kagak, biasa. Soalnya kalau gua bilang di situ takutnya ada apa-apa gitu. Kalau gua bilang langsung ada tangan gitu. Dari situ pulanglah, selesai lah itu jikiran di situ. Gua keluar, terus pulang ke rumah guru gua, pada ngopi dulu gitu. Pas di rumah guru gua lagi jikiran sendirian di kamarnya. Di situ gua ngedengar suara kayak auman harimau gitu, kayak suara ngorok gitu di atapnya. Di atas yang tempat guru lu jikiran? Iya. Pertamanya sih cuma kayak suara berisik gitu kan, atapnya itu cuma asbes doang kan. Kata gua, apaan sih berisik? Pas lama-kelamaan tiba-tiba ada suara harimau gitu. Kata gua, ini asli apa kagak ya? Harimau asli apa harimau goib? Kata gua. Pas lu pulang dari ziarah? Pas gua pulang dari ziarah itu. Mohon maaf ya, tapi yang gua tangkap dari pas kejadian tersebut ya, menurut gua ada salah satu mungkin dari rombongan lu atau elunya sendiri nih yang mintanya itu beda gitu, mintanya itu sama kuburan. Atau gua mintanya yang pengen inilah, pengen itulah, lu nggak minta sama Allah. Nah itu menurut gua. Tapi menurut lu kalau arti ziarah itu apa sih? Ziarah itu kayak ngedoain yang itu sih, yang udah meninggal gitu kan, ngedoain gitu. Tapi di situ gua mah
kayak fokus aja sih gitu jikiran Kayak fokus bacanya aja. ini. Tapi nggak tahu teman-teman gua ada niatan lainnya mah. Gitu. Oke, mungkin itu sebab dan akibatnya ya. Yang gua tangkap ya dari tadi yang pembicaraan lu, tapi gua nggak tahu juga soal itu karena kan walau alam namanya lu udah kelihatan kayak gitu kan. Gue bahkan jarang nggak pernah sama sekali selama gue ziarah ya. Alhamdulillah gue sering ziarah, tapi alhamdulillah ya namanya gue ditongolin seperti itu enggak sih, nggak pernah gitu. Ya menurut gue suatu hal yang langka sih menurut gue, tapi ya kalau salah minta itu bisa fatal banget karena berimbasnya ke diri sendiri. Itu juga gua gak tahu benar-benar sih apa guanya aja yang suges gitu. Atau halu doang, tapi yang gua rasa kayak ada tangan keluar dari kuburan gitu. Oke, itu tangannya normal atau ada darah itu? Normal aja sih itu. Kalau biasa kayak biasa. Biasa, iya. Cuma pas gua nongol, dia kayak langsung hilang gitu, Bir. Kan pas jikirannya itu kayak digelapin semua gitu ya. Digelapin semua. Biar fokus lah. Iya, biar fokus. Pokoknya tangannya itu kayak normal gitu lah pas gua melek. Gak lama kemudian langsung hilang gitu. Dan itu cuma lu yang ngeliat? Cuma gua gitu. Waduh. Oke, jadi teman-teman semua, jadi semuanya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita berniat untuk ziarah. Tetaplah kita kalau misalkan menurut gue, kita ketika ziarah itu tetap mintanya sama Allah. Jangan kuburan ini. Kita emang semuanya kita minta berkahnya sih. Sebab apa? Menurut gue nih, ya mungkin kalau ada salah tolong tegur, nggak apa-apa. Ya kalau gue ziarah mungkin kita mendoakan si yang meninggal tersebut. Kita doakan karena sebab apa, yang udah meninggal itu udah dekat karena wali-wali Allah kan. Wali-wali Allah yang udah dekat duluan sama Allah, dan kita mendoakan beliau agar tersampaikan lah sama Allah. Makanya kita niatnya tetaplah minta sama Allah, kita minta sama Allah agar mudah-mudahan kita didengar menurut gue. Jadi buat teman-teman ya, walaupun lu kemana-mana tetaplah berniat baik, jangan niat macem-macem. Apalagi lu juga pernah naik gunung kan? Pernah ya, naik gunung. Ya itulah, kalau naik gunung atau tempat-tempat yang sumpamanya lu nggak asing atau lu jarang datangi, dan kalau bisa sih jaga tetap perilaku, omongan, akhlak dan attitude lah di tempat tersebut, kayak gitu sih. Penting kan? Oke, nah mungkin itulah cerita-cerita dari topik ini. Mungkin buat gue juga jadi sebuah pelajaran karya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya maupun petaka. Oke, jadi buat teman-teman kalau punya cerita horor, mistis dan sebagainya, boleh aja sih langsung DM ke Instagram gue yang ada di bawah ini ya. Nah, nanti kita sharing-sharing sedikit. Kita ngopi bareng, cerita bareng, sharing bareng, ya kan, lebih jadi saudara kan. Nah, pokoknya ditunggu video-video selanjutnya dari Bang Botrip. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you Bang Opik. Ya, sama-sama.